Nama saya Revita Satria Perdana. Di sini saya akan melakukan testing stress test pada website kami. Langsung saja, yang pertama kita add thread group. Setelah thread group kita isikan sekitar 50. Lalu kita tambahkan kita tambahkan sampler, yaitu HTTP request untuk testingnya. Kita berikan nama akses ke halaman login. Setelah itu kita masukkan HTTP, protokolnya HTTP, server name or IP nya. Kita isikan URL, yaitu setelah itu kita add listener, yaitu view result in table untuk melihat prosesnya. Setelah itu kita add listener dan summary report untuk melihat hasil dari testingnya. Langsung saja kita start. Setelah selesai untuk 50 virtual user yang mengakses web, tidak terdapat error sama sekali. Nama saya Ridwan Alfansyah. Di sini saya akan mendemokan tes error GC. Tes ini dilakukan untuk mencari kemungkinan error pada sebuah program. Langsung saja, di sini saya akan masuk ke menu data karyawan. Kemudian saya akan menambahkan data karyawan. Di dalam data karyawan itu terdapat nick dan nama karyawan. Nah, di sini nicknya ini saya akan memasukkan huruf. Kemudian saya create. Nah, setelah di create itu, di sini terdapat error pada inputan nick, karena variabel nick hanya bisa diinput dengan menggunakan angka, tidak bisa menggunakan huruf. Selanjutnya saya akan masuk ke edit data karyawan. Nah, di sini saya akan coba masukkan huruf seperti yang tambah karyawan tadi. Apakah di edit ini bisa terinput dengan menggunakan huruf di nicknya atau tidak. Setelah itu kita update. Nah, ternyata di edit itu sendiri juga sama seperti ditambah data karyawan. Di nick ini tidak terinput huruf karena variabelnya hanya bisa diinput menggunakan angka. Kemudian lanjut pengetesan error pada bagian edit. Di mana bagian edit ini variabel nick memiliki maksimal inputan 10 digit. Saya akan memasukkan 11 digit atau 12, coba bisa atau tidak. Di sini saya akan memasukkan inputan 12 digit. Kemudian kita klik update. Nah, di sini tidak bisa menginput yang saya
isikan tadi ya di nicknya. Coba kita menggunakan 10 dengan variabel 10 digit. Nah, di sini ternyata dengan menggunakan inputan 10 digit bisa terinput di nicknya ini. Kemudian di sini saya akan menjelaskan pengujian ekuivalensi. Saya akan masuk ke tambah data karyawan. Di sini saya akan memasukkan nicknya itu minus 20. Kita akan memasukkan namanya. Kemudian saya akan klik create. Nah, ketika saya menginput angka negatif, maka data tersebut akan masuk ke database sesuai inputan tadi. Seharusnya itu dengan menginput nick minus 22, inputan seharusnya tidak valid dan program aplikasi menghasilkan error karena harusnya nilai negatif di nick tidak bisa diinput. Perkenalkan, nama saya Siddhartha. Saya akan menguji black box testing yang login dan fungsional. Ini yang pertama, mengosongkan username dan password. Berarti valid. Yang kedua, mengisi username dan mengosongkan password. Berarti sistemnya menolak lagi ya, berarti valid. Yang ketiga, mengosongkan username dan mengisi password, lalu klik tombol login. Menolak juga, berarti valid. Yang keempat, mengisi username dan password yang salah. Sistem menolak akses login dan menampilkan pesan username atau password salah, berarti valid. Yang kelima, mengisi username dan password yang benar, lalu klik tombol login. Sukses, berarti valid juga. Kemudian yang fungsional yang pertama, saya akan menguji yang search, mencari data dengan menggunakan data nick di kolom search ya, berarti bisa valid. Yang kedua, mencari data dengan mengisi data karyawan di kolom search, valid juga, berarti sudah clear yang search. Yang ketiga, fungsionalitas yang insert, memasukkan data nick dan karyawan dan tidak ada error ketika ditambahkan. Saya akan menjelaskan tentang black box testing fungsional insert. Di sini memasukkan data nick dan karyawan dan tidak ada error ketika ditambahkan. Kemudian berarti insert sudah valid. Kemudian masuk ke fungsional delete. Data sebelum dihapus terdapat 5 data dan saya akan mencoba menghapus data Ridwan. Kemudian lanjut ke fungsional edit. Data sebelum diubah dan saya akan berusaha mencoba untuk mengubah data nick dan nama atas nama Yoga. Tidak ada error. Kemudian saya akan ke menu selanjutnya, yaitu kode QR. Ini kode QR ini mengambil kode QR dari website. Perkenalkan, nama saya Anang Aprilianto, NIM 672017-303. Di sini saya akan menjelaskan webbox testing di bagian login. Di mana di sini kita membagi dua patch. Patch yang pertama
urutannya 1, 2, 3, 4, 5. Yang kedua page ini urutannya 1, 2, 3, 4, 6, dimana page yang pertama ini jika kita memasukkan email dan password yang salah, maka sistem tidak akan masuk dan muncul pemberitahuan gagal. Yang ke page kedua ini dimana kita memasukkan email dan password benar, maka sistem akan memberikan pemberitahuan berhasil dan masuk ke halaman home. Yang kedua saya akan menjelaskan test case skenario login. Di sini kita membagi 4 skenario. Yang pertama, ketika email dan password yang kita inputkan itu sesuai atau valid dengan sesuai database yang dimasukkan, maka sistem akan berhasil login masukkan sesuai. Sini berhasil login. Yang kedua, jika ketika email dan password yang tidak valid kita masukkan, maka sistem tidak akan login, tidak akan berhasil masuk dan muncul pemberitahuan tidak berhasil login. Yang ketiga, jika email atau password salah satu tidak valid dimasukkan, maka sistem tidak akan berhasil login. Kita coba antara 2 dan 3 itu. Carang saja sini. Satu, 2, 3, 4, 5. Coba login. Nah, di sini kita mengarang semua dan gagal yang dapat saya sampaikan tentang whitebox login. Terima kasih. Halo, nama saya Laila Fidel Lutfiana, NIM 672017269. Di sini saya akan menjelaskan tentang whitebox testing CRUD data karyawan pada sistem absensi. Untuk whitebox testing CRUD sistem absensi ini terdiri dari 5 pad yang sama-sama berakhir pada not 11. Di setiap pad perbedaannya hanya pada not 7, not 8, not 9, dan not 10, di mana proses pemasukan nama tidak diisi, NIK tidak diisi, memasukkan nama atau NIM yang sama dengan data yang ada. Selanjutnya, untuk unit test create data karyawan dengan menambahkan NIK dan nama karyawan ke dalam form tambah data karyawan. Di dalam unit test ini kami melakukan tes dengan memasukkan NIK dan nama karyawan untuk melakukan proses tambah data, dan hasilnya berhasil melakukan tambah data ke dalam form tambah data dan data tersebut masuk ke dalam database. Kita masuk ke dalam skenario tes, di mana kita masuk ke dalam skenario tes, di mana kami membuat 4 skenario testing seperti yang tertulis nomor 1 hingga nomor 4, dan hasilnya sebagai berikut. Selanjutnya adalah whitebox update. Selanjutnya adalah whitebox testing update data karyawan. Sama dengan proses tambah data update, sama dengan proses tambah data, update data juga sama-sama memiliki 11 not dan 5 pad. Prosesnya juga sama dengan tambah data karyawan. Untuk unit tesnya, kami mencoba untuk memasukkan NIK dan nama karyawan, dan sistemnya ternyata berhasil memproses perintah update. Dan yang terakhir, kami melakukan skenario tes pada
sistem update data karyawan. Untuk skenarionya sendiri kami samakan dengan skenario tambah data karyawan, dan inilah hasilnya. Jadi user acceptance test dari fitur-fitur yang berfungsi dalam website absensi karyawan adalah sebagai berikut. Sekian dari kelompok kami. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Lah yo mau ngono tok.